Bu tahu Siti Hawa kan? Ya Sayyidah Hawa kan? Salahnya kan satu, keluar dari surga. Tadi saya tanya, ibu salahnya banyak gak? Banyak, pengen masuk. Kira-kira gimana? Cuma kita itu bersyukur punya Tuhan namanya Allah, punya sifat Rahman dan itu yang gak dipunyai oleh siapapun, karena hanya milik prerogatif Tuhan yang hak. Kita bersyukur punya Tuhan Allah itu. Taubat gak usah bayar. Coba cari ketentuan satu ayat di Quran, kalau pengen kamu tobat, dosa mata 1 juta, dosa telinga 2 juta. Nggak ada. Asal niat pengen jadi orang benar, taba wa aslaha, menyesali perbuatan salahnya, berjanji tidak mengulangi, berusaha berubah jadi lebih baik, tidak suka pada keburukan yang telah dia kerjakan sebelumnya, turun ampunan Allah, gugur keburukan sebelumnya. Ramadan spesial. Ada orang dalam hadis itu ilustrasinya begini, dia merasa banyak salah tapi dia pengen berubah. Saking pengen berubahnya, dia menjemput anugerah Allah. Ini Ramadan bulan perubahan, malam-malam dia sudah siap-siap, kenakan pakaian terbaiknya, dia tunaikan sholat dengan baik, dia kejar keutamaannya. Begitu takbir Allahu Akbar, baru dekat, baru iftitah, tiba-tiba ajal menjemputnya datang. Misal ajal, belum puasa besoknya, baru dapat Ramadan malamnya, baru takbir, itu seketika diberikan ampunan Allah. Mau begitu ibu? Nanti malam pertama puasa ya, kan sekarang belum masuk. Itu pun kalau tiba ajalnya, kalau belum kan masih berjuang. Ya. Tapi saya tuh suka ini bu, suka belajar merenung, karena kalau sudah masuk Rajab, Sya'ban, itu seringkali ada orang-orang baik, soleh, solihah pulang sesuai ajal ya bu ya, sesuai ajal. Tapi kalau saya suka merenung begini, barangkali orang ini sudah dinilai baik oleh Allah, amalnya banyak, sehingga tidak perlu Ramadan lagi, amalnya sudah cukup untuk membuat dia tinggi di hadapan Allah, pulang sesuai ajal. Kita mungkin masih dipandang kurang, masih butuh Ramadan. Jadi berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan ke Ramadan, sampaikan ke Ramadan. Dulu ada bu di daerah Pasar Rebo agak ke atas tuh, udah sepuh bu, laki-laki tapi solih, jagain musola, rajin puasa. Hari Kamis saya masih ingat betul itu, karena saya bertemu orangnya pernah. Ibu kebayang nggak bu, ada orang Qatar datang ke situ mengatakan, saya pengen renov musola ini, tapi yang rawat harus bapak. Dari Qatar bu. Kalau dari Kiara Condong datang, itu kita pahami lah ya. Ini dari Qatar, kenal juga tidak, siapa yang menggerakkan sampai ke situ? Saya pengen renov musola ini, tapi yang harus rawat bapak. Sepakat, direnov, kemudian setelah itu jadi, intinya dirawat. Bapak itu yang ngepel, hamparin sejadahnya, karpetnya, yang buka beliau, yang azan beliau, jaga-jaga betul, ngimamin. Itu hari Kamis bu, sebelum Ramadan tiba, sedang puasa, ba'da asar, nunggu buka, sandaran di karpet, tiduran merem-melek. Hari Kamis, hari baik, sedang puasa di tempat terbaik, setelah menunaikan sholat, dalam rangka menunggu buka, cuman tiduran, merem-melek, tiba-tiba ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pulang. Meninggal dalam keadaan di musola yang dirawatnya, di hari yang baik, sedang puasa, dan meninggalnya hanya tiduran saja, merem-melek. Di belakang hati-hati yang merem-melek tuh. Gitu. Karena temannya Kamis ini Senin. Saya amati tuh sudah ada yang merem-melek. Dah, balik sini. Jelas insya Allah bagian pertama, kita punya Tuhan yang Rahman dan Jadi jangan semua diukur dengan uang, dengan harta, tidak. Ada tempatnya, mau zakat silahkan, taubat tidak.
Maka dari itu ini keutamaan Ramadan, nggak dapat lagi, Bu. Dan kalau sudah diterima taubatnya, berubah perilakunya. Ya. Bukan tampilan mengada-ngada, betul-betul berubah. Jadi orang lebih lembut, menyenangkan, ya, tenang. Kemana saja orang tuh kangen gitu. Kangen iman. Ada iman dalam dirinya. Ya. Coba ibu deh jadi istri yang dikangeni sama suami, yang dirindukan oleh anak-anak. Caranya gampang, dekati Allah. Dah kalau sudah dekati Allah, selesai. Puncak semua ibadah mendekat kepada Allah adanya pada saat apa? Tapi itu hanya bisa diraih kalau dikerjakan puasanya dengan benar. Sekarang sesi keduanya, bagaimana mengikuti kurikulum Ramadan dari Al-Quran dan hadis itu, terkhusus bagi perempuan. Ini yang coba kita keluarkan beberapa amalan-amalannya. Yuk masuk bagian kedua. Kenapa saya bahas yang pertama ini? Supaya ada motivasi dulu, Bu. Ibu tuliskan di catatan ibu. Ingin disayang Allah, puasa yang benar. Ingin masalah hilang di rumah, puasa yang benar. Ingin ilmu bertambah, puasa yang benar. Ingin dosa diampuni, sekian. Dari situ turunkan kurikulum. Baik, amalan pertama. Amalan pertama adalah amalan yang berlaku saat Ramadan setara sama antara laki-laki dan perempuan. Bismillah. Saya ingatkan ya pada ibu semua, bagian kedua ini 1 dan 2 harus fokus karena materi ini cukup penting. Ya, saking pentingnya dihapus aja susah tuh, ya, harus agak perjuangan. Ya. Saya akan berusaha maksimal insya Allah ya. Datang sendiri, merangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Alhamdulillah. Dah nggak usah komen. Nih, amal yang setara antara muslim dan muslimah. Untuk pengetahuan, kalau ada katanya, bahasa Arabnya namanya mudzakkar, saya muslim, mukmin, sepanjang tidak ada kekhususan, itu biasanya maknanya berlaku umum, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau ingin dibedakan, tinggal tambah di ujungnya. Kalau sudah ada berarti khusus untuk perempuan. Misal, kalau saya katakan muslim untuk perempuannya, nah kalau ada kata muslimah berarti khusus untuk perempuan saja. Jelas? Mukmin perempuannya mukminah, muhsin muhsinah. Gampang kan? Shaim, itu dapatnya. 1 salat. Apa? Baik laki-laki atau perempuan. Dah. Saya belum bicara pengecualian ya, nanti hukum ketiga yang pengecualian. Salat-salat yang diutamakan saat Ramadan selain salat fardu. Kalau salat fardu tidak ada diskusi, baik Ramadan atau bukan Ramadan, mengikat untuk dilakukan. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa, baik Ramadan ataupun bukan Ramadan. Baik. Salat-salat selain salat fardu yang diutamakan, sunnah yang diutamakan. 1, salat tarawih. Tarawih. Saya tuliskan Arabnya, tarawih. Apa artinya tarawih? Dah. Kayak suara lebah. Dah, pelan-pelan. Tarawih itu jamak dari kata tarwihah. Ya, jamak dari kata apa? Tarwihatun, tarwihah. Apa artinya tarwihah? Tarwihah itu artinya keadaan yang santai, ringan,
sehingga menenangkan kepada jiwa. Dari kata ruh, segala yang memberikan ketenangan kepada jiwa itu disebut tarwihah namanya. Jamaknya tarawih. Kenapa sholatnya disebut dengan tarawih? Perhatikan baik-baik. Untuk memberikan pedoman kepada kita, kalau menunaikan sholat ini kerjakan yang tenang, yang nyaman, sehingga roh kita, jiwa kita merasa nyaman dengan sholat itu, sampai merasa tenang. Makanya kata para ulama, kalau sudah 2 rakaat duduk sebentar, doa dulu, doa yang membuat jiwanya tenang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa. Nah, itu bukan sekedar diucapkan, tajamkan sampai ke hati, sebutkan ia dengan lisanmu sampai ia menembus pada jiwamu. Rasakan salahnya, dosanya, sampai merasa bahwa ampunan Allah itu tiba. Setelah itu tenang. Saat tenang bangkit lagi, tunaikan dengan tenang pelan-pelan. Ya. Nah, dari kata ini memberi petunjuk pada kita. Kalau tarawih tunaikan dengan tenang, jangan buru-buru. Amin. Kan? Apakah tuntunan yang cepat dalam tarawih ada? Ada. Tapi cepatnya itu tidak menghilangkan ketenangan hati. Apalagi kuat-kuatan. Dulu kan ada tuh kalau tarawih beberapa daerah tuh, gitu kan. Saya masa kecil masih mengalami itu tuh. Dulu di daerah. Untuk belajar. Kerjakan yang tenang. Boleh nggak cepat? Boleh. Ada ketentuannya, ada. Misal di bacaannya standar hadar. Hadar itu menjadikan harakat-harakat yang umum. Biasanya yang mad jaiz munfasil itu ke dalam 2 harakat saja, 1 detik. Ya, misal kan ada pilihan, misalnya mad arid disukun itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan sini ya. Perhatikan ya. Saya tes ini karena penting, mau saya tulis. Ibu, Bu di belakang, kelihatan Bu saya tulis ini? Enggak ya? Karena belum saya tulis. Nah. Kang, saya tulis dulu nih. Kelihatan? Ya. Apa ini? Garis. Anggap ini harokat. Ya. Kalau begini, lihat Bu. Ini huruf misalnya. Huruf apa? Fa ya, fa. Pelan-pelan. Saya kasih harokat di atas. Fa. Harokatnya berapa? 1 kan? 1 ya. Lihat baik-baik, pelan-pelan. Saya tambahkan 1 harokat lagi. Jadi berapa? 2. Fa tambah fa. Jadi karena ada 2, agak panjang sedikit. Fa. Jelas? Biasanya begini, biasanya untuk memudahkan, karena ini 1 tambah 1, 1 harakat, untuk memudahkan ganti begini, gini. Atau kasih alif begini, fa. Jelas? Ada istilah panjangnya 2 harakat, maksudnya 1 harakat, yang tadinya jadi pendek, fa, jadikan 2 kali fa-nya, fa, jadi fa. Jelas? 4 harokat, tambah ini, fa. Jelas? Paling gampangnya begini, kalau ini 1/2 detik, fa. Ini tambah 1/2, jadi berapa detik? 1 detik. Fa. 4 harokat, 2 detik, fa. Jelas? Fa. Bismillahirrahmanirrahim. Das, 1 detik. 4 harokat, 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harokat, 3 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? 6 harokat, 3 detik. Dulu menggunakan harakat, saya tulis supaya ibu paham.
Kalau mau gampang gunakan detik, setiap 2 harakat 1 jelas? Kalau mau paling panjang, silahkan gunakan yang perpanjang, tiwal 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk sendiri. Jamaah kadang waktunya terbatas, boleh pakai yang standar 4 harakat 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena banyak rakaatnya, ada yang 10 rakaat, ada yang 20 rakaat, boleh nggak dicepatkan? Boleh, pendekkan 2 harakat 1 detik. Kalau mau disambung boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Jadi masih standar, itu hitungan cepatnya begitu. Nah, itu melanggar aturan. Paham? Nah, jadi cepat pun boleh, tapi syaratnya apa? Tetap memberikan ketenangan kepada jiwa. Paham dari sini? Tapi awas, hati-hati, mesti lihat jamaah juga. Makanya Nabi mengingatkan imam lihat ke belakang. Ini bukan formalitas. Dan tidak harus pakai bahasa Arab. Istau. Jamaah jawab di belakang, udah tahu. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Bu, Pak, tolong rapatkan saf, tenangkan hatinya sebelum sholat. Rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Istau sallu salatan muwaddi'a rahimani rahimakumullah. Senangkan hati, rasakan kita akan menghadap Allah, dan mungkin ini akhir menghadap kita kepada Allah. Itu bahasa Indonesianya begitu. Lalu lihat yang sholat siapa. Oh, ini Ibu Santi masih kuat 1 juz, tapi di belakang Cik Enoh kayaknya cuma bisa 2 baris. Nah, dipetakan. Oh, ini wajah-wajahnya hampir 70% semua wajah ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Lihat. Ya, imam jangan karena baru pulang dari Timur Tengah langsung Al-Baqarah. Tapi ada masjid-masjid tertentu yang memang kualifikasinya semalam 1 juz. Boleh-boleh saja. Ibu lihat kira-kira kemampuannya dari mana. Jelas? Saya pernah waktu ke Garut pertama kali di Dawa Arkom tahun 97. Itu saya masih ingat. Imamnya kakak kelas saya, langsung tingkat tertinggi kelas 6. Mau ujian Quran, itu baca madnya yang tertinggi 6 harokat dari Al-Fatihah. Jadi begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin semua. Yasin. Waduh, saya bilang celaka saya. Malam pertama di pesantren dapat Yasin kan. Tapi saya yakin Allah Maha Rahman Rahim kan. Itu begitu Yasin, Allahu Akbar ini. Nah, ada aliran begitu juga ada ya. Ada aneh-aneh kadang-kadang. Sudah. Jadi yang pertama, upayakan sepanjang suci keadaannya baik, tidak meninggalkan walaupun hukumnya sunnah, tapi sangat ditekankan karena itu paket puasa. Dalilnya mana? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa itu dengan menunaikan ibadah sampai malamnya. Ada yang mengartikan di situ tarawih, ada yang mengartikan muqaddimatul lail, selesai puasanya sampai maghrib. Jelas? Puasa selesai maghrib, persiapan ba'da isya malamnya apa? Berapa rakaat, Bu? Berapa lagi? Yang 11 berapa? Yang 23 berapa? Boleh kurang enggak? Tahu dari mana? Dalilnya dulu, catat dalilnya.
Hadis riwayat Muslim, kita pakai dalil, agama nggak bisa tebak-tebakan.